Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersama Didi Casting, di mana narasumber saya adalah salah satu lawyer andalan di kantor law firm Dr. Muhammad Nur SH.MH. Bersama beliau, Bapak Sahban Sartono, Sarjana Hukum CLA. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini cerah-cerah aja ya, Pak? Ya, Banyak alhamdulillah senyum. seperti biasanya memang saya suka senyum. Oke deh, kali ini kita akan bahas, kita akan bedah kasus yang banyak marak sih yang terjadi di lingkup masyarakat. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran perkara pidana, tindak penipuan dan penggelapan. Nah, pertanyaan saya, ada satu kasus Iya. yang sementara bergulir dan kasus tersebut sudah dibawa jauh ranahnya sampai ke Mabes Polri. Wow, ini kasus Keren ya? keren. Terus kasusnya begini, dia karena tersangkanya ada dua, dia kali ini masuk di dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan. Itu terlapor satu dan terlapor duanya itu turut serta. Dan pada akhirnya kasus ini sudah bergulir selama hampir 1 tahun. Wow. Keren kan? Keren. Nah, yang ini saya pertanyakan adalah kira-kira bagaimana kasus tersebut menurut Bapak sampai harus bergulir sampai 1 tahun? Ya, jadi begini. Pada dasarnya polisi berkewajiban untuk menerima setiap laporan atau aduan masyarakat yang masuk. Karena di kepolisian itu memang sentra pelayanan. Nah, jadi setiap aduan atau laporan yang masuk itu mestinya diterima oleh polisi. Kemudian setelah diterima laporan atau aduan itu dinilai. Nah, nanti ditentukan ada penyelidik menentukan, beberapa penyelidik itu menentukan kasus ini apakah masuk unsur atau tidak. Nah, dari penilaian awal itu kemudian penyelidik bisa menentukan setelah gelar bersama tim gelar, kemudian bisa ditentukan kasus ini apakah memang ada bukti kuat diduga kuat terlapor ini adalah pelaku. Kemudian dipanggil semua saksi, di BAP diperiksa, melalui berita acara pemeriksaan itu kemudian dinilai sementara bahwa terlapor ini diduga kuat melakukan tindak pidana ini. Nah, kemudian setelah diduga kuat melakukan itu, polisi mengkonstruksikan kasus ini. Misal dugaan penipuan dan penggelapan ya seperti yang Ibu tanyakan tadi. Ini di dalam pasal 372 378. Nah, di konstruksi hukum itu polisi melihat rangkaian peristiwa. Dari rangkaian peristiwa ini mulai dari tempat kejadiannya, pelakunya, korbannya, kemudian bentuk tindakan penipuannya seperti apa. Nah, kemudian kalau memang memenuhi unsur, barulah polisi melakukan gelar perkara untuk menentukan naik ke tahap penyidikan. Jadi prosesnya adalah dibedah dulu ini, ya, dikonstruksikan dulu ini kasus. Kalau memang dia betul cukup alat bukti, maka dia kemudian naik di tingkat penyidikan. Nah, di penyidikan ini dikonstruksikan lagi, polisi melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara itu karena sudah diperiksa saksi, sudah diperiksa barang bukti dan atau alat bukti, kemudian naik gelar di tingkat penyidikan ini, tingkat kedua di kepolisian tingkat penyidikan. Kemudian polisi untuk menentukan apakah memang betul tindak pidana ini terjadi atau tidak. Kalau penipuannya kan biasa ini sekarang, zaman sekarang kan serba online. Kalau penipuannya itu melalui elektronik atau online sekarang, maka polisi harus memanggil
ahli. Saksi ahli. Ya, memanggil saksi ahli. Tapi sebelumnya dia sudah periksa pelapor dan terlapor. Sudah. Harusnya sudah duluan diperiksa dulu. Setelah oke pelapor dan terlapor diperiksa, kalau terlapor mengakui bahwa memang dia menipu, maka tidak lagi muluk-muluk, langsung bisa polisi menetapkan tersangka. Tapi kalau misalnya terlapornya ini mengelak, oh saya tidak melakukan penipuan Pak. Misal contoh ya, contoh kasus begini. Saya main game online. Saya main game online, dan game online itu saya beli akunnya dari teman. Contoh, setelah saya main, saya beli akun itu dengan nominal 1 juta katakanlah. Kemudian saya main game online itu, dalam beberapa waktu kalah, saya drastis turun, kalah. Dan saya beli istilahnya saya top up. Apakah itu saya beli pulsa untuk mengisi, atau saya beli chip katakanlah untuk ngisi di akun saya ini, agar dengan itu saya pakai main. Bahkan saya beli untuk top up ini misal sampai 2-3 juta. Karena saya menganggap bahwa saya untung terus nih. Saya belilah pulsa data, kemudian saya beli juga alat penopang tadi itu, chip dan sebagainya, sekitar 2 jutaan, dan saya main. Ternyata saya kalah. Nah, apakah orang yang memiliki akun pertama ini menipu saya? Dengan cara misal dia bisa dari jauh kontrol akun saya, kemudian mengambil atau menyedot penghasilan saya dalam akun, ataukah tidak? Nah, ini harus kalau diakui oleh pemilik akun pertama bahwa iya saya sedot pulsamu, saya sedot chipmu misalnya. Berarti itu ada tindak pidana. Berarti memang jelas ada penipuannya. Nah, bahkan penggelapan masuk karena memang dia mengambil, narik. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh tidak, bagaimana mungkin saya bisa mengoperasikan sesuatu yang sudah Anda pegang? Semuanya saya sudah kasih, misal password saya sudah kasih, login semua saya sudah kasih. Terus saya juga tidak punya kemampuan lagi untuk mengoperasikan itu karena semua dalam penguasaan Anda. Kalau begitu, misal dia tidak ngaku, polisi harus panggil saksi ahli, ahli ITE, ahli IT, untuk melihat apakah ada intervensi dari pemilik akun lama terhadap pemegang akun lama itu. Kalau ada intervensi, maka dia mengelak sekalipun, boleh polisi melanjutkan penyidikan dan menetapkan dia tersangka. Tapi kalau dalam penelitian kemudian menyebutkan bahwa oh tidak, dia sudah lepas dari akun yang lama, dan penguasaan akun baru itu terhadap penguasaan akun yang baru itu oleh orang yang baru. Artinya bahwa transaksinya benar demi hukum, bahwa ini adalah transaksi. Tapi kalau diperiksa dan dia masih menguasai akun lama walaupun dia sudah transaksinya ini batal demi hukum, dan dia bisa dipidanakan dengan pidana penipuan dan penggelapan, karena dia gelapkan pulsa atau dia gelapkan nilai yang ada dalam akunnya itu. Nah, tapi itu harus sesuai dengan keterangan dari ahli ITE, ahli IT misalnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau jika tadinya sama itu saksi dihadirkan, jika tersangka yang belum dijadikan tersangka ini misalnya di BAP, terus dia tidak mengakui, mengelak, terus kan nantinya dipanggil saksi nih, ada saksi-saksinya siapa yang terlibat langsung di dalamnya. Bagaimana? Begini, jadi saksi yang menurut mereka ikut terlibat ditipu juga oleh orang yang dicurigai menipu ini bukan saksi ahli. Jadi karena yang menentukan ini adalah saksi ahli. Iya, kenapa? Karena memang penipuan ini di dalam ranah online, sehingga tidak cukup kuat kalau hanya orang-orang real. Dalam hal ini orang yang mengaku ditipu saja yang diperiksa, tidak. Karena kenapa harus diperiksa ahli IT? Karena hanya ahli IT yang bisa menentukan bahwa benar ini transaksi jual beli atau ada unsur intervensi pemilik akun lama. Ini yang ditentukan dulu. Kalau misalnya orang korban semua mengaku kami ditipu semua misalnya, bisa saja, tetapi kan karena melalui online ya kita harus periksa dulu benar enggak dia bisa menyadap. Nah, dia bisa menyadap akunnya atau dia bisa mengoperasikan dari jarak jauh akun lamanya.
Kalau misalnya dia bilang, oh tidak, saya tidak mungkin karena dalam penguasaan akun baru, orang baru, maka semua yang tadi melapor ini batal gugur demi hukum karena transaksinya benar. Kemudian orang yang baru beli ini memanggil orang lain dan semua rekan-rekannya lain untuk datang mengoperasikan ini lalu mengatakan mereka rugi, maka kerugiannya ini karena transaksinya, bukan karena ditipu atau akun ini disadap atau dioperasikan oleh orang lama. Seperti itu prosesnya. Jadi kalau polisi belum memanggil ahli, maka polisi terlalu terburu-buru untuk menentukan tersangka. Ya statusnya itu statusnya. Tadi. Nah, oke. Selanjutnya, ketika ada intervensi, sepertinya ya kita menduga bahwa pada saat pemeriksaan ini ada intervensi dan lain sebagainya. Dengan kondisi tersangka yang dalam keadaan tekanan, ini kita dugaan ya, kita asas praduga tak bersalah, dalam tekanan sehingga bisa saja apa yang tidak dilakukan itu dipaksakan untuk diakui, begitu. Kan kadang terjadi begitu. Iya. Bagaimana kira-kira? Ya jadi begini, ada BAP awal, ada BAP tambahan. Biasanya kalau sudah P19 itu disuruh melengkapi dan sebagainya. Tapi sebelum P19, sebelum berkas itu dikirim ke kejaksaan, itu kita sebagai kuasa hukum boleh merubah BAP klien yang sebelumnya tidak didampingi oleh kuasa hukum, ataukah didampingi tetapi dia terpaksa untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Nah, itu bisa dirubah. Nah, ada perubahan. Jadi bisa kita sampaikan ke penyidik bahwa klien kami ada perubahan. Kenapa bisa? Ya karena ada beberapa hal yang dia terpaksa menyampaikan itu karena menurut dia ditekan. Dan ini beberapa kali saya juga di beberapa Polres itu, saat misalnya kasusnya ada tekanan fisik, maka kadang dia iakan. Contoh, kamu melakukan tindak pidana pemerkosaan ini berapa kali? 2 kali, Pak. Tidak, bukan 2 kali, 3 kali. Dia iakan, 4 kali dia iakan, sampai 10 kali misalnya dia iakan. Kenapa? Karena dalam terlapor ini atau subjek hukum ini dalam keadaan tekanan. Jadi dia bisa merubah BAP-nya. Saya mau merubah, Pak. Kenapa? Karena waktu itu dalam keadaan saya tertekan sehingga saya terpaksa berbohong. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang terlapor 2 ini dia kan dimasukkan pasal 372, 378, junto 55 turut serta. Nah, ketika dibuktikan bahwa tidak ada nilai kerugian sama sekalipun di dalamnya, baik bukti transfer dan lain sebagainya itu sudah dibukti tunjukkan, tetapi tetap aja kondisinya dipaksakan untuk menaikkan statusnya sebagai tersangka. Bagaimana? Jadi begini. Setiap orang yang turut serta dalam melakukan sebuah tindak pidana harus dipanggil memberikan kesaksian. Nah, dari dipanggil memberikan kesaksian itulah dia diperiksa apakah dia memiliki peran sebagai penentu dalam tindak pidana ini atau tidak. Nah, misalnya begini, saya diajak teman saya pergi ngopi misalnya. Ternyata dia ada perencanaan pembunuhan di warkop. Mungkin dia mau meracun, ada orang lain yang dia hendak racun. Saya tidak tahu, saya ini orang diajak untuk pergi ngopi. Dan saya ada di tempat itu. Dia telepon saya dan saya membuat perjanjian bahwa saya bertemu di situ. Lalu dalam pertemuan dia satu meja dengan saya. Tiba-tiba datang orang yang tadinya dia mau meracuni itu, datang duduk dan ngopi bersama kami. Dan dia meninggal di tempat itu. Setelah diperiksa ternyata dia datang, pelaku ini datang bersama saya. Apakah saya juga ikut tersangka karena saya terlibat? Tunggu dulu, tidak serta-merta dong. Dia kan cuma ngajak saya ke sana aja. Ngapain saya diikutkan dalam tindak pidana ini? Semua orang pada prinsip hukum itu, semua orang menanggung sendiri perbuatannya. Nah, artinya bahwa dia menanggung karena dia berbuat. Saya yang tadinya tidak tahu, ya saya tidak tahu dong. Atau contohnya begini. Saya ada pejabat di kampung saya korupsi misalnya. Dia korupsi 5,8 M misalnya. Kemudian karena dia takut, dia telepon saya. Kamu butuh apa di Makassar misalnya? Saya butuh rumah misalnya. Ya sudah, saya kebetulan ada uang nih. Ada 2 M lah, saya transfer ke kamu. Bikin rumah di situ, saya kasih.
Saya tidak tahu uangnya dari mana. Yang saya tahunya dia pejabat dan punya uang. Nah, saya terimalah uang itu untuk membangun rumah. Entahkah nanti rumah itu disita atau tidak, itu no problem. Kalaupun disita tidak masalah karena memang disita demi hukum. Karena uang yang saya pakai ini adalah uang yang berkaitan dengan tindak pidana. Tapi apakah saya harus dihukum juga? Oh tidak dong, saya kan tidak tahu. Nah, saya kan tidak tahu sehingga saya juga tidak pantas untuk dihukum karena saya tidak mengetahui bahwa uang ini adalah hasil dari sebuah tindak pidana. Tapi kalau rumah boleh diambil. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya tidak mungkin, tidak boleh dihukum. Berarti nanti jika langkahnya pun ini kita dampak buruk ke Nah, depannya. ini contoh kasus yang Ibu sampaikan tadi itu berkaitan dengan penipuan dan penggelapan. Ada dua subjek hukum di sini. Ada pelapor satu, ada terlapor satu, ada Dan terlapor dua. Terlapor satu ini 372 sub 378 372 378, pelapor dua ini 372 sub 378 junto pasal 55. Nah, kalau terlapor dua ini dimaafkan oleh pelapor, maka dengan sendirinya dia bisa gugur kalau dia diikutkan sebagai terlapor dua. Tapi kalau misalnya yang satu ini bebas, maka yang terlapor dua bebas demi hukum. Nah, kalau dia maafkan yang kedua, maka Otomatis terlapor gugur. otomatis gugur. Gugur yang kedua, tetapi tidak menggugurkan yang pertama karena dia sebagai pelaku utama. Ya. Nah, yang salah kalau pelaku utamanya bebas, pelaku terlapor keduanya tidak bebas. Seperti itu. Nah, jadi kalau terlapor pertama bebas, yang kedua bebas demi hukum. Tapi kalau terlapor kedua yang boleh bebas itu tidak ada masalah karena dia cuma turut serta. Nah, oke, pertanyaannya begini. Jika terlapor dua ingin mengembalikan apa yang dianggap itu kerugian atau apalah istilahnya pengganti begitu, apa statusnya bisa ini entah penangguhan lah atau apa istilahnya, yang jelas dia ingin mengganti. Kalau dia ingin mengganti, secara otomatis dia mengakui perbuatannya bahwa dia berbuat, dia melakukan tindak pidana itu. Tetapi kalau misalnya dia mengatakan saya mau memberikan kompensasi terhadap orang yang melaporkan kepada saya tanpa saya mengganti kerugian karena saya tidak menipu misalnya, itu sah-sah saja. Disinilah ranahnya restoratif justice, ranahnya kepolisian. Nah, kita harus pahami juga bahwa ranahnya restoratif justice itu kalau dalam tindak pidana penipuan, maka kita harus real dalam hal ini melihat persoalan. Misal orang yang mengaku dirinya ini rugi, setelah diperiksa semua berkas yang berkaitan dengan tindak pidana ini, dia ruginya 2 miliar misalnya. Tapi dia minta 8 miliar karena sudah lama dia terkuras uangnya untuk habis di perkara ini. Maka dia harusnya melaporkan ini di perdata karena dia ingin juga memiliki kerugian immaterial tadi. Tapi kalau ranah restoratif justice, maka dia hanya real kerugiannya berapa, itu kemudian dikembalikan kepada dia, maka sudah selesai perkaranya. Tapi kalau misalnya dia mau minta di atas daripada apa yang menjadi kerugiannya, maka apalagi dia maksa misalnya, maka itu bisa dilaporkan tindak pidana pemerasan. Kenapa? Karena di dalam pasal 368 itu pernah menjadi putusan di Pengadilan Pontianak, ini yang jadi jurisprudensi. Bahkan di putusan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa orang yang menagih secara paksa itu bisa dipidana dengan pasal pemerasan. Ini sudah terjadi loh, tahunnya 93 malah. Nah, ini mestinya jadi satu dasar karena jurisprudensi itu juga dasar hukum, maka ini juga bisa menjadi dasar dia bisa melapor bahwa ada saya diperas dia misalnya. Ya, seperti itu jalan. Nah, kan kemarin sudah terjadi nih, kita buatkan pernyataan damai, kita sodorkan jumlah totalnya yang ingin dikembalikan, tetapi pada kenyataannya si korban yang mengaku korban ingin lebih dari itu dengan alasan yang itu tadi kerugian material ya, ada mungkin pemulihan nama baik. Ya, pemulihan nama baik. Sebenarnya itu sah-sah saja, tapi beda ranah dia. Kalau ranahnya pidana restoratif justice ya harus
harus sesuai ya, sesuai dengan nilai kerugian. Sesuai dengan nilai kerugian. Tetapi kalau dia ini ingin lebih dari nilai kerugian bisa. Ada jalannya, tapi dia harus ke perdata. Tempuh jalur perdata. Mestinya begitu. Tapi kalau di jalur pidana nggak bisa, karena kalau restoratif justice itu harus apa dengan apa nilainya harus sama. Iya. Saya ruginya satu sapi, nilai sapi itu harga 7 juta, itu 7 juta. Iya. Pertanyaan saya begini, jika sekiranya permintaan korban terlalu dipaksakan, contoh kemarin bahwa saya akan cabut laporan, tetapi saya ingin uang tunai kembali dengan total sekian. Langkah apa yang harus diambil, ditempuh oleh tersangka? Jadi begini, ini kan kalau pidana penipuan itu, kalau saya tidak salah itu dia masuk dalam delik aduan. Ya, dia delik aduan. Artinya bahwa delik aduan ini pengadu itu bisa mencabut kapan saja prosesnya itu, karena dia yang menjadi korban. Korbannya adalah subjek, seorang warga negara. Tapi kalau deliknya adalah delik kasus, dia memaafkan sekalipun dia mencabut laporannya, sekalipun itu tetap prosesnya bisa dilanjutkan oleh polisi. Nah, tapi bagaimana jika seperti pertanyaan Ibu tadi, bagaimana jika permintaan kerugian itu terlalu dipaksakan iya. Sehingga si pelaku ini atau yang diduga pelaku ini merasa tertekan dengan nilai itu, maka dia juga bisa melaporkan tindak pemerasan. Ya, dia punya hak untuk bisa melaporkan itu, karena tidak apa istilahnya, tidak real, tidak, nilai kerugiannya tidak ketemu gitu. Saya kira seperti itu. Nah, oke. Kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya, bahwa setelah ini, setelah ditetapkan jadi tersangka. Oh ya, ada, saya lupa tadi pertanyaan Ibu tadi terkait dengan apakah si pelaku ini boleh meminta penangguhan penahanan? Iya. Bisa. Yang jelas penangguhan penahanan itu haknya atau ranahnya kepolisian. Jadi polisi berhak untuk menahan dan menangguhkan tahanan atau mengalihkan status penahanan ini, dari misalnya tahanan rutan menjadi tahanan kota misalnya. Ini penegak hukum, dalam hal ini polisi, penyidik punya hak untuk itu, tapi berdasarkan penilaian. Misal ketika dipanggil dia datang, atau misalnya ada yang menjadi penjamin misalnya, saya jamin, kuasa hukumnya jamin, keluarganya jamin, atau ada pejabat tinggi misalnya jamin, saya jamin dia bisa tidak lari dan sebagainya, itu bisa. Yang jelas bisa meyakinkan kepada penyidik, atau penyidik dalam hal ini yakin bahwa dia tidak lari, kooperatif kalau dipanggil, tidak menghilangkan alat dan barang bukti. Dan saya kira penipuan-penipuan seperti ini yang online ini biasanya disita duluan alat bukti dan barang buktinya, sehingga ya saya kira bagaimana caranya dia mau menghilangkan barang bukti kalau dia sudah barang bukti sudah disita oleh negara dalam hal ini. Nah, sekarang status terlapor satu itu kan pernah DPO. Kita mengajukan ini penangguhan. Terus di dalamnya ada pemikiran bahwa kalau DPO itu susah untuk ditangguhkan. Nah, kemarin kita mencoba untuk berbicara pada saksi ahli pidana ya, dan beliau mengatakan bahwa DPO-nya dulu itu kita harus melihat apakah dia DPO teroris, apakah dia DPO narkoba, atau DPO korupsi, kasus korupsi. Nah, itu kan yang ketiga itu kan kita melawan negara tuh. Sedangkan kasus ini kan kita melawannya individu. Jadi why not? Maksudnya kenapa tidak kita mengajukan untuk penangguhan? Ya kan? Ya itu tadi, artinya begini. Ranah penangguhan itu ranahnya penyidik. Ya, artinya ranahnya penyidik punya hak mutlak untuk bisa menangguhkan atau tidak dengan dasar itu tadi, pertimbangan itu tadi. Tapi kalau kita mampu meyakinkan penyidik bahwa walaupun dia DPO, kita mampu meyakinkan penyidik bahwa dia bisa, kami bisa kok ini. Atau misalnya kita mampu meyakinkan dia di luar, saya juga penjarakan dia di luar, jadi tidak mungkin dia lari misal. Atau dia sudah diblokir semua aksesnya untuk bisa keluar kemana-mana, ya
ya kenapa tidak? Nah, artinya ada beberapa tindak pidana di tanah air yang cukup besar lah, cuman aksesnya justru dimudahkan, misalnya Joko Chandra, orang-orang treasuries lah itu istilahnya. Nah, sama dengan ini juga, maksudnya dia bisa saja ditangguhkan kalau penyidik yakin jika dia tidak lari. Nah, seperti itu. Atau misalnya penyidik yakin kalau dia tidak menghilangkan barang bukti yang sudah ada. Tapi kalau barang bukti sudah disita kan, why not, itu tadi pertanyaannya. Tapi lagi-lagi itu ranah penangguhan itu ranahnya kepolisian. Kepolisian yang mampu tidak meyakinkan mereka untuk klien kita itu ditangguhkan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang paling menarik buat saya, bahwa kasus ini sudah dibawa bahkan dilaporkan ke Mabes Polri. Dari hasil gelar perkara khusus, dari referensi dari Mabes Polri mengatakan bahwa hasil dari gelar perkara khusus itu dianggap terlalu terburu-buru untuk menetapkan dia jadi tersangka. Gimana? Wah, ini ada seperti itu ya. Jadi menurut hemat saya, kasus itu kenapa dia bisa masuk gelar perkara khusus, sedangkan biasanya hanya ada gelar perkara di tingkat penyelidikan dan penyidikan di polisi ya. Tapi kalau ada gelar perkara khusus di tingkat yang lebih tinggi, ini kasus terlapornya dilaporkan di mana? Di Polda ya. Kalau Polda, kemudian ada gelar perkara khusus misalnya di Mabes ya dari sini. Di Mabes, maka artinya kasus ini diperhatikan, artinya punya perhatian tinggi kasus ini. Nah, kemudian hasil gelar perkara khusus itu mengatakan bahwa penyidik terlalu terburu-buru untuk menetapkan tersangka, maka penyidik bisa mengalihkan status dari tersangka itu, bisa dialihkan kalau penilaiannya seperti itu. Apalagi kalau hasil dari gelar perkara khusus itu menyebutkan bahwa ngawur aja, kenapa bisa langsung tersangka, nah ternyata belum periksa ini kan. Nah, kalau gitu bisa dialihkan, atau paling tidak ditahan, karena masih dipertanyakan status tersangka itu tadi. Nah, bisa juga dari kalau misalnya hasil gelar perkara mengatakan seperti itu, ya ini bisa juga si kuasa hukum atau penasihat hukum ini mengajukan pra peradilan. Nah, apalagi sudah ada rekomendasi dari Mabes yang mengatakan bahwa terlalu terburu-buru, ini bisa. Kalau pra peradilan dan gugur, maka gugur ini perkara. Kalau melakukan pra dan gugur misalnya tidak cukup alat bukti, belum memeriksa ahli yang menentukan ini betul tindak pidana atau tidak dan sebagainya, ya baru. Nah, dengan dasar ini, misal kalau sudah gelar perkara khusus kalau gelar perkara khusus kan gini, dua belah pihak hadir. Kemudian penyidik dari tingkat yang lebih di bawah yang menangani kasus ini hadir dengan penyidik yang di atas satu tingkat dari mereka. Ini kan hadir semua. Ya, kemudian semua duduk sama dan semuanya dengar. Artinya bahwa kalau sudah seperti itu, kita tunggu rekomendasi aja. Kalau tidak ada minta rekomendasi, misalnya sudah digelar di Mabes, maka minta rekomendasi Mabes, bagaimana nih klien kami kok ditahan, padahal hasil dari gelar perkara khusus menyebutkan bahwa penyidik terlalu terburu-buru untuk melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien kami. Seperti itu. Jadi saya kira komunikasi aja ke tingkat yang lebih di atas, yang pernah menangani perkara ini, apalagi sudah pernah digelar khusus, ya minta rekomendasi kepada Polda yang bersangkutan untuk itu juga bisa menjadi bahan untuk menimbang bisa enggak ini dia ditangguhkan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi langkah upaya hukum yang bisa diambil oleh kedua terdakwa ketika rekomendasi dari hasil gelar perkara mengatakan bahwa ini terlalu terburu-buru. Jadi langkah upaya hukum yang bisa diambil adalah pra peradilan. Pra peradilan bisa. Di luar pra peradilan? Di luar pra peradilan ya palingan komunikasi intern. Kalau pra peradilan itu langkah yang sudah paling terakhir dari mengamputasi nama baik klien misalnya. Jadi kalau misalnya kuasa hukum yakin bahwa kasus ini dipaksakan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mabes, maka
ya bisa aja melakukan pra. Tapi saran kami, kalau polisi telah menentukan tersangka dan sudah melakukan gelar dan sebagainya, apalagi menahan, maka saya kira itu langkah yang sudah terlalu masih sudah jauh langkahnya kepolisian. Dalam hal ini artinya sudah banyak bukti yang bisa dia jadikan dasar untuk menahan. Nah, sehingga ya diduga ya penahanan dan penetapan tersangkanya benar bisa jadi. Jadi kalau misalnya mau lakukan pra peradilan harus dipelajari dulu. Benar tidak berkas-berkas ini, kemudian mendukung tidaknya ya itu. Tapi sebelum melakukan pra peradilan ya kita harus melihat secara detail, kemudian melakukan komunikasi, bisa minta penangguhan atau tidak. Kalau tidak bisa ya kenapa tidak melakukan tingkatan pra peradilan. Saya kira seperti itu. Kira-kira menurut Bapak lawyer, ada kesan tidak bahwa kasus atau perkara ini terlalu dipaksakan? Ya kalau seperti tadi penyampaiannya bahwa kasus ini pernah sampai di gelar khusus di Mabes, berarti menurut keterangan atau menurut pengakuan subjektivitas kita ya bisa kita sampaikan bahwa terlalu dipaksakan. Tapi lagi-lagi itu pengakuan subjektivitas subjek secara sepihak kita. Ini kalau kita sudah lihat duduk perkaranya seperti apa dan barang buktinya bagaimana serta kesaksian yang lain, maka kita bisa simpulkan perkara ini bisa tidaknya. Tapi kalau kita ngomong sebagai subjek orang yang dituduh melakukan tindak pidana itu ya bisa saja kita sampaikan bahwa terlalu dipaksakan. Karena lagi-lagi ada beberapa yang diduga pelaku, ada juga yang kena pasal 55, beberapa orang pelaku kena pasal 55 tapi hanya pelaku satu yang ditahan, yang lainnya boleh kesana kemari wajib lapor dan sebagainya. Ya bisa kita sampaikan bahwa ya memang ada sesuatu, ada something interest, sesuatu yang menarik lah di dalam kasus ini. Ada apa sehingga ada yang ada yang dipilih, kamu ditahan, ini boleh bebas dan sebagainya, padahal pada objek hukum yang sama dengan orang pelaku yang sama. Nah sekarang perkaranya kan sudah bergulir hampir 1 tahun. Menurut Pak lawyer tuh gimana? Kalau sudah 1 tahun artinya bahwa bisa di SP3 kan? Kasus bisa, bahkan orang yang sudah tersangka sekalipun bisa di SP3 kan, kenapa tidak? Beberapa atau kali setidaknya statusnya diturunkan menjadi saksi. Iya, artinya begini, kalau misalnya kasus itu sudah jalan lama dan belum jelas atau polisi tidak mampu untuk menentukan tersangka, atau misalnya tidak cukup alat bukti, bisa di SP3 kan. Ya. Tinggal keluarkan SP2HP menyampaikan simpulan bahwa dari gelar kita tidak menemukan adanya praktik tindak pidana di sini. Ya, ini bisa di SP3 kan. Bahkan orang yang ditahan sekalipun bisa SP3. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa hukum kita itu mudah kok. Artinya kalau memang ada jalan untuk bisa ke sana ya kenapa tidak. Nah, ini sekalipun tersangka kalau memang misalnya dimaafkan, maka SP3 berlaku. Kalau dimaafkan. Nah, kemudian kalaupun misalnya tersangka lalu disuruh untuk mengumpulkan banyak bukti lagi atau dipanggil saksi ahli yang bersaksi bahwa ini bukan termasuk tindak pidana ya, kenapa tidak? Pasti SP3. Ya. SP3. Kalau diperiksa saksi dan saksi menyatakan bahwa ini bukan termasuk dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan. Saya kira seperti itu. Nah, sekiranya kemarin dari hasil pertemuan konfrontir antara tersangka dengan yang diduga korban, itu mengatakan bahwa saya akan mencabut laporan, tetapi dengan catatan nilai yang saya minta itu harus dikembalikan. Ya, itu juga kesannya kan agak dipaksakan. Jadi kesimpulannya adalah perkara ini terlalu dipaksakan, seolah-olah terlalu dipaksakan. Terus jika dari keinginan korban harus dipenuhi, bahwa langkah yang harus diambil korban adalah menggugat di pengadilan dengan kasus perdata.
gitu ya? Iya, kalau misalnya permintaan dia lebih dari fakta real yang menyebutkan kerugiannya sekian, misal fakta real menyebutkan kerugiannya 1 juta, kemudian dia minta 2 2 juta, juta. maka kalau ranah restoratif justice ya harus dibayar ya Dibayar 1 1 juta. juta. Tapi kalau misalnya dia minta lebih karena kerugian imaterial juga dituntut, maka dia harus tempuh pengadilan dalam masalah perdata. Begitu juga dengan yang pelaku ini juga bisa menempuh, atau kuasa hukum juga bisa menempuh tindak pidana pemerasan. Tapi saya kira kalau pemerasan itu, kalau orang itu tidak bermasalah, tapi kalau dia kena masalah hukum ya mungkin ditimbang-timbang dulu. Agak berat untuk masuk, walaupun memang kena. Nah, tapi agak berat untuk masuk karena apa? Karena penilaiannya adalah orang ini tersangka dugaan tindak pidana penipuan. Kalau dikatakan itu tindak pemerasan, berarti harus ada bukti real lagi bahwa itu adalah pemerasan. Contoh, di dalam dia bikin surat pernyataan bahwa permintaannya seperti ini. Tetapi kalau tidak ada bukti tertulis yang mengatakan bahwa itu saya minta sekian ini, hanya dengan bukti lisan, itu bisa dikatakan tidak pemerasan. Bisa, yang jelas bukti lisan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan dan ada terbukti. Saksi. Ya ada saksi mungkin, atau ada rekaman mungkin, atau ada apa, ya bisa kalau dia minta seperti itu. Yang jelas masuk kategori itu kalau memang terlalu dipaksakan bahwa harus ini, kalau tidak ya tidak bisa gitu. Saya kira gitu. Saya kira cukup jelas ya hari ini Pak Lawyer pembahasannya. Terima kasih. Saya berterima kasih untuk waktunya, dan kita akan ketemu kapan-kapan lagi jika kami undang. Boleh. Memberikan untuk dijadikan sebagai narasumber. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, hari ini cukup sekian dulu perbincangan kami. Jangan lupa tetap like dan subscribe tayangan kami di BD Casting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.